Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Kurniawan, NIM 1810201109, kelas 5C, Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Dosen pengampu Pak Pristian Hadi Putra, SPDI MPD. Baiklah, soal yang pertama adalah bagaimana pandangan saudara tentang teori-teori pendidikan dalam aliran baru. Menurut saya, sejak dulu, kini maupun di masa depan, pendidikan itu selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan sosial budaya dan perkembangan iptek. Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan pendidikan itu disebut aliran-aliran pendidikan. Seperti bidang-bidang lainnya, pemikiran-pemikiran dalam pendidikan itu berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir-pemikir berikutnya, dan karena dialog tersebut akan melahirkan lagi pemikiran-pemikiran baru, dan demikian seterusnya. Pada setiap aliran pendidikan memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang perkembangan pendidikan. Metode pendidikan modern sudah banyak diterapkan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Pendidikan pada aliran baru ini berfokus kepada siswa, di mana siswa dituntut untuk berperan aktif dan memiliki kreativitas yang baik dalam proses belajar, di kelas maupun di luar kelas. Di sini juga kita bisa mendapatkan berbagai macam pengalaman, karena kita terkadang langsung terjun di tempat dengan praktek dan alat-alat yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Berikutnya, pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan dan hampir di segala sisi, baik itu dari tenaga pengajar ataupun teknologi yang digunakan. Misalnya, dulu kita belajar menggunakan papan tulis, dan sekarang kita menggunakan alat-alat yang lebih canggih daripada yang terdahulu. Baiklah, soal yang kedua, bagaimana pandangan saudara tentang peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan di Indonesia pada saat ini? Menurut saya, peranan keluarga dalam pendidikan amatlah penting, karena keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi seorang anak. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar anak akan terbentuk sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari keluarganya. Yang kedua, peranan pemerintah dalam pendidikan pada saat ini. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia pada saat ini, karena utamanya mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimalnya berupa gedung sekolah yang layak, hingga sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan yang lainnya. Baiklah, yang ketiga, peranan masyarakat dalam pendidikan pada saat ini. Masyarakat memegang peran sangat penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam mendidik moralitas, agama, menyekolahkan anaknya, dan membiayai keperluan pendidikan anak-anaknya. Soal yang ketiga, sebutkan perbedaan dari aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi.
Perbedaan di antara 4 aliran tersebut adalah: pertama, teori nativisme itu lebih berfokus pada perkembangan anak yang dipengaruhi oleh faktor keturunan. Kedua, teori empirisme lebih berfokus pada perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ketiga, teori konvergensi lebih berfokus kepada perpaduan antara dua teori tersebut, faktor lingkungan dan faktor keturunan. Yang ketiga, faktor nativisme. Faktor ini lebih berfokus pada seorang peserta tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan menurut aliran nativisme, seorang peserta didik tidak dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.